Ya, ciao. Kita bertemu lagi di Kata-Kata Mustafa, membahas sesuatu yang ada di sekitar kalian tapi kalian tidak akui keberadaannya. Dan ya, kita membahas kembali tentang tajuk agnostik bukan agama. Dan kali ini adalah fokus titiknya adalah kecenderungan. Ya, kenapa saya ingin membahas tentang kecenderungan? Bahwa kecenderungan ini bisa diarahkan ke berbagai sisi, ke orang yang beragama, ke orang yang tidak beragama, dan tentunya akan menjurus juga kenapa ada bahasan agnostik di tengah-tengahnya. Ya, manusia memiliki kecenderungan dan terhadap banyak hal, terhadap banyak keadaan gitu ya, sehingga tanpa kecenderungan manusia merasa hidupnya tidak bermakna begitu ya, atau tidak ada yang tidak ada yang ya bernilai begitu di kehidupannya, sehingga kecenderungan ingin ada sesuatu yang harus tercapai dari tujuannya tersebut, menjadikan manusia kadang-kadang ya memiliki kecenderungan yang lain, akhirnya cenderung melakukan hal-hal yang tidak harusnya dilakukan, atau mungkin hal-hal yang tidak manusiawi gitu ya. Dalam sisi ateis atau dari sisi orang yang tidak beragama atau tidak bertuhan, mereka memiliki kecenderungan untuk meyakinkan orang lain bahwa secara logika Tuhan itu tidak ada. Secara logika kita tidak bisa membuktikan di mana keberadaan surga dan neraka, dan secara logika ya mukjizat yang kalian ceritakan itu adalah coincidence yang terjadi secara natural aja gitu loh. Dan itu memang ada bukti ilmiahnya, tapi nanti suatu saat kita pasti akan membuktikannya. Dan kecenderungan bagi seorang deis, entah itu deis yang beragama atau deis yang meyakini kreasionisme, akan mengatakan bahwa enggak kok, dunia ini nggak mungkin tercipta begitu saja, tidak mungkin seperti layaknya sebuah ledakan yang langsung menciptakan kehidupan. Pasti ada creator di belakangnya, pasti ada engineer di belakangnya gitu ya, yang membuat semua kehidupan ini berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Dan ya itu di luar logika kita, di luar ilmu pengetahuan kita, tapi nanti suatu saat pasti akan terbukti. Dan ya deis maupun ateis memiliki perdebatannya masing-masing, sehingga mereka cenderung melakukan pembenaran untuk membenarkan argumennya. Jadi saat seorang ateis merasa bahwa apa yang dikatakannya adalah kebenaran, bisa jadi dia juga melakukan pembenaran walaupun dia mengedepankan logika begitu ya. Sedangkan deis dia melakukan pembenaran yang menurut dia kebenaran, dan kita harus mempercayainya terlebih dahulu ya. Jadi ada yang berdasarkan mengetahui karena dia melogikakan, dan ada juga yang merasa dia mengetahui berdasarkan kepercayaan. Dan ya akhirnya kecenderungan ini berujung pada sebuah pembuktian yang kita tidak bisa buktikan sekarang. Bahkan saat kita mati pun belum tentu apa yang kita katakan itu membuktikan sesuatu gitu ya. Dan muncullah agnostisme, di mana kita berbicara tentang ketidaktahuan. Ya bagaimana kita mencenderungi sesuatu bila kita tidak mengetahuinya. Sehingga kecenderungan bagi agnostik adalah kecenderungan bagaimana kita mencari tahu intisari dari kehidupan ini. Tujuan hidupku ini apa? Yang tersimpan dan termudah mungkin kita bertanya, kenapa nih sebagian orang mengatakan pohon, tumbuhan itu menghasilkan oksigen buat manusia, tapi kita sendiri yang menghancurkannya gitu ya. Bahkan yang menghancurkannya itu adalah sebagian orang-orang yang mengakui bahwa dia adalah orang yang beragama, orang yang bertuhan, tapi dia kembali menghancurkan. Jadi menurut saya ya wajar bila seorang manusia ada yang merasa dirinya kecewa dengan apa yang manusia lain yang lakukan.
kecewa dengan sudah ada sebuah buku yang suci yang bertuliskan tentang bagaimana manusia harus hidup, ternyata dilanggar juga. Dan inilah kecenderungan yang membuat seorang agnostik, lebih baik aku beristirahat dulu untuk beragama dan aku fokus untuk mencari intisari kehidupan dengan cara ya belajar dan terus belajar. Nah, lemahnya dari seorang ateis adalah dia mungkin belajar, tapi dia tetap menjadikan pembelajarannya untuk menyerang orang-orang yang deis. Sedangkan orang yang deis, dia belajar dari satu patokan buku sucinya atau satu pemikiran sucinya untuk melakukan pembenaran dan merasa benar. Jadi ini adalah dua kompleksitas yang menurut saya akhirnya mereka tidak melakukan sebuah kebenaran yang absolut, tapi mereka hanya melakukan pembenaran. Pada akhirnya pun pembenaran ini bisa menjadi sebuah kebohongan. Ya. Pembenaran dari kebohongan yang satu menjadi pembenaran dari kebohongan yang kedua, sehingga dia tidak menjadi dirinya sendiri, dia tidak menjadi jati dirinya sendiri, dia tidak berkata-kata sesuai apa yang secara manusiawi dia harus katakan, tapi dia fokus untuk mengatakan enggak, pemikiranku yang benar. Mata kita di kiri dan kanan nih, tapi kita selalu bilang pemikiranku yang benar, seolah-olah di tengah sini ada satu mata yang kita tidak mau salahkan. Ya satu itu aja pokoknya, nggak ada yang kiri kanan, nggak ada yang benar. Yang benar adalah yang ada di pikiran kita. Nah, jadi ya kadang akhirnya begitu ya. Makanya saya nggak ngerti, ada beberapa pemuka agama yang pola komunikasinya itu berkembang. Maksudnya berkembang ini ya menurut saya kalau berkembang ke arah yang bagus ya nggak apa. Cuman kalau dia berkembangnya ke arah membuat orang lain berasumsi bahkan menimbulkan kebencian, menurut saya ya jadi apa yang benar dari pemuka agama ini begitu ya, dan kenapa orang-orang memuja-muja probabilitas yang dia berikan gitu. Jadi banyak sekali contoh pemuka agama yang mencoba mengkorelasikan keadaan sekarang dengan asumsinya, lalu diangkatlah sebuah ayat di dalam buku suci untuk menjadi bahan baginya agar orang-orang lain ini satu pemikiran dengan dia. Agak rumit ya, cuman ya saya harap yang menonton ini mengerti, karena ini cukup berbahaya bila terus dilakukan. Bila terus ada pemuka agama yang seperti ini cukup berbahaya. Akhirnya orang tidak mau fokus untuk memperbaiki apa yang sudah rusak di bumi ini, tapi fokusnya adalah bagaimana mengurusi orang lain. Ya kan? Kenapa kita ini nggak sesama umat beragama, umat berbudaya itu fokus? Ini bumi kita nih sekarang nih sekarat, sumber daya alamnya sudah mau habis nih. Terus digali terus, pohon-pohon ditebang, diganti dengan bangunan-bangunan besar. Beginikah yang dituliskan di dalam kitab agama kita gitu ya? Beginikah apa yang dimau Tuhan begitu ya, kalau kita percaya agama dan Tuhan? Tapi nyatanya kita diam dan ya merasa tidak mampu berbuat apa-apa gitu loh, selain mengikuti zaman, selain mengikuti permainan para perusak bumi ini. Jadi sekali lagi, apa fungsinya pembenaran kalau kita tidak tahu kebenaran yang absolut? Ciao.